Jadilah kita sampai hari ini H-7 persiapan Japselinas. Ya walaupun tertatih-tatih dan ini event yang sangat luar biasa, Betul, event yang sangat besar. Ribuan orang itu datang ke Purwokerto, ya kan? Pujian, caci makian itu di HP itu udah biasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Bincang singkat bermanfaat. Ya, alhamdulillah kali ini kita akan bincang singkat dengan tamu kita yang luar biasa. Ya, beliau adalah Laskar Sudirman juga ini. alumni dari Universitas Jenderal Sudirman ya, alias Unsud ya. Kali ini tamu kita Om Andri. Ya, selamat sore Om Andri. Selamat sore. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi saya dengan Om Andri ini sebenarnya juga belum lama Interaksi. ya silaturahimnya lah gitu ya. Tapi dengan sepeda memersatukan kita semua. Betul. Ya, karena ternyata hobinya sama, Om. Betul. Jadi iya. Jadi Om Andri ini dulu dari Unsud ya? Iya, saya masuk Unsud itu kalau dulu istilahnya SKS ya. Iya. SKS 87. Jadi masuk ke Unsud tahun 87. Artinya sekarang namanya angkatan 87 mungkin sekarang ya. 87 kalau Iya. sekarang. Kalau dulu karena kita perubahan sistem dari sistem semester jadi sistem SKS. Jadi saya angkatan, kalau nggak salah kita angkatan pertama dia merubah angkatan kedua kita Dari- merubah sistem SKS dari sistem semester. Sistem Iya. kebut semalam kalau tadi. Iya, SKS. Kayak ujiannya gitu ya. Nah, kita masuk 87 di ekonomi dulu masih tahun pertama ekonomi, kemudian tahun kedua baru penjurusan mau manajemen, Iya. akuntansi atau studi pembangunan. Studi Waktu itu. pembangunan. Akuntansi pun waktu itu kalau nggak salah memang angkatan kedua masih baru di Unsud. Jadi memang Unsud waktu itu hanya manajemen sama ISP. ISP, ilmu ekonomi pembangunan ya. Studi pembangunan. Ya, ekonomi pembangunan. Berarti Om Andri ini jurusannya akuntansi. Saya manajemen. Manajemen ya. Manajemen. Ya, jadi angkatan 87 ini ya. 87. Angkatan 87 itu angkatannya Pak Profesor Sotik, Bu ya. Ya, Pak Rektor. Pak Rektor yang sekarang ya, luar biasa ini ya. Salam untuk Pak Rektor ini. Salam buat Pak Rektor. Oke, ya. Hormat. Ya, jadi Laskar alumni Sudirman lah gitu ya. Jadi semoga ini menjadi sebuah kebanggaan gitu ya. Nanti juga adik-adik mahasiswa gitu ya, kita akan kupas ya terkait dengan aktivitas Om Andri ini ya. Jadi sekarang Om Andri ini apa ini? Core bisnisnya ya. Iya, sebenarnya memang sekarang ini saya hanya ada usaha kecil lah. Saya ambil franchise dari Jakarta ya, franchise untuk curtain and blinds, tapi memang yang untuk menengah ke atas ya. Itu saya ambil franchise dari Jakarta. Kemudian juga saya ada workshop kecil untuk bikin window frame sama door frame, kusen ya kalau bahasa Indonesianya, dari bahan UPVC. Jadi memang saya termasuk salah satu yang pertama mengenalkan UPVC itu di Purwokerto. Kita udah start dari sekitar tahun 2015, di saat mungkin orang masih menggunakan aluminium, kita sudah mulai mengenalkan produk itu walaupun agak mahal. Dan sekarang ya udah berjalan 7 tahun ya, alhamdulillah Iya. sudah mulai dikenal sama orang ya, Ya, udah mulai. meskipun di kota kecil marketnya oke ya. Iya, marketnya 3 tahun terakhir ini walaupun ada imbas pandemi ini membaik sebenarnya. Gitu Jadi ya. orang-orang semakin aware bahwa hasil hutan itu semakin menipis, Iya. yaitu untuk kayu ya. Kita Iya, semakin sulit menggunakan kayu untuk kusen rumah karena memang materialnya nggak akan ada lagi yang bagus. Ya, jadi kita udah saatnya kita meninggalkan kayu menuju material yang lebih baik dan lebih tahan lama. Jadi makanya materi yang kita tawarkan ini memang materinya tahan lama, minimal 20-25 tahun. Iya. Tapi menarik ini. Tapi saya beberapa waktu lalu saya sempat bincang-bincang dengan Om Andri ini sebelum jauh kita ngupas tentang PVC tadi. Dulu Om Andri itu kan pernah di software Iya. di Australia ya. Mungkin menarik ini dikupas ini.
Jadi kok dari ekonomi manajemen ke software sekarang ke PVC ya. Kebangunan. Nah, coba menarik ini ya. Iya. Tahun berapa gitu. Sebenarnya saya nggak sengaja nyemplung istilahnya. Iya. Jadi gini, awal karir saya saya balik ke Unsud ya. Saya lulus tahun 93. Saya termasuk agak lama lulus karena banyakan di luar kelas daripada di dalam kelas. Tapi nggak ingkar kampus kan? Tetap menyelesaikan. Tetap selesai. Ah, itu ya. Selesai 87 masuk, tahun 93 awal itu selesai, wisuda September kalau nggak salah. Mei 93. Itu sempat ketemu Om sama saya. Saya angkatan 92. Oh, di peternakan. Berarti sempat ketemu mungkin. Iya. Wisuda Mei kalau Mei atau Maret lah yang tengah-tengah itu. Ya, gimana tadi ceritanya? Seperti biasa kita anak ekonomi arahan kerja pertama adalah di bank. Karena memang waktu itu bank-bank devisa juga baru mulai ada semacam reformasi ya. Pemerintah memberikan kemudahan untuk bank devisa dan non devisa. Waktu itu kalau nggak salah modal disetor 5 miliar dan 10 miliar mereka bisa buka bank. Begitu menjamurnya bank sampai waktu itu ada sekitar 200 bank di Indonesia. Nah, kebetulan orang tua saya dan beberapa kerabat saya itu mereka ya punya bank lah istilahnya. Jadi saya tinggal masuk aja kerja gitu. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, saya hobinya kutu loncat. Dari satu bank saya pindah ke bank lain, walaupun dari bank yang pertama sebenarnya ini udah settle ya? Iya, ownernya ini om saya direktur. Kemudian direktur utamanya itu teman dekat ayah saya dari kecil. Walaupun saya nggak dikasih, saya loncat. Saya bilang saya nggak bisa, Mas. Saya nggak bisa kerja di tempat yang ada saudara, yang ada orang kenal, karena orang akan lihat kalau saya naik jabatan. Ini karena ada siapa di belakang saya. Saya mau pindah deh. Jadi sempat kasus, saya pindah sampai terakhir tahun 96. 96 itu masih di bank? Masih 97 saya pindah ke bank yang terakhir saya kerja di bank ya. Itu banknya di BBKU, Bank Beku Kegiatan Usaha. Zamannya bank ditutup-tutupin sama pemerintah karena menjelang Krismon. Semua di Jakarta tadi? Masih di Jakarta, di kantor pusat semua saya pindah. Nah, di bank itu setelah beberapa tahun pengalaman di bank itu saya sering dikirim sekolah. Di Institut Bankir Indonesia. Dan banyak saya waktu selama di bank yang pertama itu hampir setiap 3 bulan sekali saya dikirim sekolah 2 minggu, 3 minggu itu saya di LPP, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Sekolah Account Officer, sekolah PLN Pendidikan Luar Negeri, sekolah tentang money market, trading dan sebagainya saya dikirim sekolah. Jadi ya sedikit banyak teorinya nempel di kepala. Nah, begitu di tempat bank terakhir, saya ditaruh di divisi kredit. Dari awal saya selalu di divisi kredit atau divisi audit. Di divisi kredit saya dipanggil sama direksi. Saya lihat pengalaman di IB atau di LPP banyak ya. Gini deh, ini bank kita lagi mau bikin sistem. Saya pindahin ke divisi IT. Saya bilang, saya mau ngapain di divisi IT, Bu? Ya, masih mikir ya? Iya. Saya bukan orang IT gitu ya. Dan waktu itu IT masih jarang sekali. Sesuatu yang wow. Kita waktu itu masih pakai software AS400. AS400. Atau ada AS400, ada S36, kemudian developnya pakai Fox Pro. Kemudian saya ngapain di sana? Ya kamu dampingin orang IT. Kamu kan punya knowledge-nya. Orang IT punya know-how buat bikin program. Udah kamu ke IT aja. Ya udah saya pindah. Saya sih ya namanya kita orang gajian ya. Ya oke, gitu kan. Udah ini nanti gaji ditambahin 250.000 sebulan. Oke, waduh. Seneng ya. Seneng dong ya. Karena kita sebagai konsultan gitu kan. Saya pindahlah ke bagian IT. Lalu kita mulai dekat dengan tim. Saya bilang sama teman-teman saya di IT, saya akan ajarin kalian SOP perkreditan karena kita akan bikin aplikasi perkreditan. Tapi tolong saya ajarin programming. Ya udah, tandem aja sambil jalan. Jadi setiap hari dari pagi sampai sore itu saya duduk berdua dengan programmer. Dia akan bikin program, saya akan tes, dia bikin program, saya bikin tes. Dari mulai error saya balikin sampai akhirnya error bisa saya perbaiki. Karena kadang-kadang saya lihat dia perbaiki, perbaikan ini, loopingnya salah, ini rumusnya salah. Ini if else-nya salah. Logik semua dari Om Andri. Iya, logik semua dari saya. Dia menuangkan dalam bahasa pemrograman. Nah, berjalanlah sampai tahun 98, banknya ditutup sama pemerintah. Nah, ya sudahlah, gitu kan, BBKU. Iya, 98 kan krisis ekonomi. Bank saya itu yang gelombang kedua ditutup. Gelombang pertama 20 bank. Kemudian kita gelombang kedua ada 4 gelombang kalau nggak salah. Jadi waktu itu IMF minta Indonesia menurunkan jumlah bank. Nah itu turun sampai 160 bank atau 140 bank saya lupa. Bank besar semua itu ya termasuk. Rata-rata bank besar semua. Bank BDNI, Bank BHS, Bank Servitia, kena semua itu. Nggak ada ampun sama BPPN. Nah kemudian saya memutuskan
udahlah saya nggak mau kerja di bank lagi. Walaupun salah satu mantan atasan saya pindah nih ke bank asing, bank Belanda. Dia panggil saya, yuk ikut saya deh, saya butuh bantuan kamu nih di ABN AMRO, dia bilang gitu. Saya bilang, enggak deh Bu, saya udah nggak mau kerja di bank gitu kan. Nah, beberapa teman-teman mereka pindah ke luar negeri, mereka pindah ke Kanada, ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Australia. Diajaklah saya ke Australia, yuk ke Australia. Ngapain? Saya bilang, udah datang sini lihat-lihat. Gitu. Sudahlah, saya pegang uang nih, uang pesangon, berangkat saya ke Australia. Saya tanya, kerja apa di sini yang gajinya lumayan? Mereka bilang cuma ada 3 kerjaan yang gaji lumayan. Yang pertama jadi software engineer, yang kedua itu jadi accountant, yang ketiga jadi tukang cukur. Tukang cukur? Tukang cukur. Di Australia tukang cukur? Iya. 3 itu gaji lumayan. Bilang, akuntan. Waduh, akuntan saya mesti ngambil CPA, CFA kan? Spesial lagi. Iya kan? Sertifikasi lagi. Tukang cukur, baru bisa saya bilang ngukur kan. IT, saya bilang sama teman-teman saya, IT deh. Ya udah IT aja, dia bilang. Ya, paling enggak saya bisa jadi analis programmer, analis karena kan saya biasa melakukan logic. Ya udah, nanti dicariin kerjaan kata teman-teman. Udah nih, kita mulai cari-cari dari koran, saya mulai bikin application ya. Mereka ngajarin. Nanti kalau ditanya ini jawabnya, ini tanya jawabnya. Masih pertanyaan masih standar. Ya udah benar, saya interview tuh. Kita interview sama agent. Sama agent nanti sama agent ditempatkan. Nah, sampai 2 agent, 3 agent saya ditolak terus ya. Agent keempat diterima, dia bilang ini ada kerjaan di perusahaan yang bikin educational software. Dia bilang dia cuma ngasih tes, tolong bikin login page pakai ASP. Saya bilang, ini bikinnya sekarang atau saya kembalikan besok? Oh enggak, jangan sekarang. Yuk besok kembali lagi karena saya hari ini harus interview 10 orang. Saya bilang, masih ada waktu. Pulanglah saya kasih ke teman saya ini bikinin. Luar biasa ini. Kolaborasi ya? Iya, dibikinin sama teman saya. Dibikinin terus saya tanya logiknya gimana, logiknya gini. Udah. Besoknya saya balik, dia nanya logiknya gimana, saya jelasin logiknya gini. Oh ya udah oke. Lalu dia nawarin saya 4 tahun kontrak langsung. Wah, Masya Allah. Ya udah saya tawarin kontrak, terus saya bilang sama teman saya dapat 4 tahun nih kontrak plus visa tinggal nih 4 tahun. Gimana nih? Ya udah, kamu belajar dong gitu. Saya bilang belajar ya. Saya belajar training. Enggak. Oh, enggak ditrainingkan dari perusahaan. Dianterin sama teman saya ke toko buku. Itu sudah di Australia atau? Di Australia, di Melbourne saya. Ada toko buku Borders yang dari Amerika, dia buka 24 jam. Dia bilang tiap malam duduk sini belajar pagi. Jadi saya tiap malam belajar. Saya baca buku. Saya lihat pemrograman waktu itu kan udah mulai beralih dari Visual Basic ke ASP. Jadi saya semua buku ASP saya ambil, saya baca. Saya logic programming kayak gimana. Udah. Dari situ ya akhirnya saya berkembang setelah beberapa tahun di Australia. Saya mau minta naik gaji agak susah karena saya punya degree itu manajemen, BSc Bachelor of Economics. Lalu saya tanya bos saya gimana? Udah kamu apply ke ACS, Australian Computer of Society. Di situ dia bisa memberikan gelar IT dengan melakukan assignment. Saya maju ke mereka bilang you bikin 3 project. Tertulis. Jadi 3 programming project tertulis mulai dari logic, explanation, description, semua sampai kerangkanya, DFD-nya segala macam dia mesti bikin. Semacam project lah ya. Iya, semacam project ya, benar-benar kayak mahasiswa IT ya. Iya. Ya udah saya kasih teman saya suruh bikin. Luar biasa. Bukan bikinnya, yang penting kan logiknya jalan. Karena saya pikir bikin. Saya bilang bikinin deh, dibikinin sama teman saya. Saya pelajarin, saya baca. Bisa nerangkan yang penting kan. Iya, alhamdulillah memang ya mungkin saya dikasih anugerah ya, otak saya agak encer gitu kan. Nah, dites. Dites. Jadi begitu proyek itu saya kasih, saya disidang oleh 4 orang. Saya sudah nerangkan dari detail kenapa saya milih. Waktu itu yang saya pilih pertama proyeknya itu ada SOS namanya, Save Our School. Itu proyek. Jadi kita bikin proyek di suburb, di kecamatan nih. Semua toko itu setiap orang yang belanja, nah itu mereka akan dapat poin itu sebagai bonus ya? Cashback buat nyumbang ke sekolah. Saya terangin detailnya. Karena memang ini yang saya kerjakan di kantor. Tapi kan saya nggak bisa nuangin dalam bahasa IT. Jadi saya neranginnya dengan kalau membuat belajar dari nol lamaan. Iya. Nah ini yang udah saya kerjain, saya jelasin ke teman-teman nuangin dalam bentuk diagram, dalam bentuk logik dan sebagainya. Lalu saya terangin. Ada 3 proyek itu saya terangin dengan baik. Mereka bilang oke. Akhirnya saya dapat degree dari mereka, Bachelor of IT. Jadi degree itu diakui dimanapun di Australia sebagai S1-nya IT.
Jadi Berarti syaratnya memang punya Iya. itu ya, gelar S1-nya istilahnya S1 ya. IT. Jadi syaratnya adalah 6 tahun berkecimpung di dunia IT yang dibuktikan dari kurikulum vitae. Kemudian yaitu acknowledgement dari ACS, Australian Computer of Society. Sebentar, artinya nggak sekolah harus 2 tahun setahun, nggak? Nggak usah. Karena dengan background pengalaman. Dengan background pengalaman terus Betul project ini sekarang yang dipakai di Indonesia, Iya. gelar yang namanya Vocational ya? profesi insinyur itu dilihat dari latar belakang Betul. pekerjaan. betul. Luar biasa. Ini sudah saya lakukan waktu tahun, berarti saya dapat gelarnya 2004 apa 2005 saya Iya, lupa. iya, Nah, iya. itu dengan saya dapat kertas itu, gaji saya naik 2 kali lipat. Hampir 2 kali lah, dari 39.000 dolar setahun ya. Iya. Saya naik ke 65.000 lebih lah. Hampir 65.000. 70.000 lebih. Berarti total Potong pajak 48%. dari perusahaan atau konsultan? Dari perusahaan. Oh, Dari perusahaan. ya. Mungkin konsultan cerita lain lagi ya. Iya, dari perusahaan saya dapat gaji sebesar itu, dan performance saya pun langsung naik dari cuman junior analyst, saya langsung jadi senior analyst. Nah, jadi saya kasih lihat ke bos saya, oke, nah, sekarang tugasnya kamu saya tugasin buat jalan keluar, udah nggak usah diam di latar belakang. Jadi saya mulai melakukan negosiasi project. Saya datang ke Defense Department, saya bisa deal satu project gede di Defense Department. Itu pekerjaannya kecil loh. Cuman merubah sistem gaji karyawan, gaji tentara Australia dari bulanan jadi 2 mingguan. Database yang saya rubah. Iya. Tapi kan logiknya baca apa? Logiknya besar. Mereka punya programmer itu ada sekitar 30 orang di sana. Oke. Terus saya sampai nanya gitu, loh kok nggak dikerjain sendiri? Oh enggak, katanya. Yang tim ini mereka mengerjakan di luar database ini database rahasia. Jadi saya tanda tangan confidential agreement sama mereka. Setiap saya mau masuk, saya mesti dijemput dari pintu luar. Saya duduk, itu ada orang duduk nungguin saya. Iya, karena di Departemen Pertahanan kan. Ya. Saya mau ke WC, diantarin ke WC. Mau ditungguin nih, saya mau ke WC. 3 bulan saya assignment di sana, dan kata bos saya sih duitnya lumayan. Saya nggak lihat duitnya karena yang harus Kalau itu konsultan ya. Iya, karena di luar perusahaan tadi ya. Tapi masih di perusahaannya. Masih di perusahaan, di perusahaan. Iya. Tapi saya juga mulai ngambil project-project kecil yang dari beberapa klien-klien perusahaan yang kadang-kadang memang mereka mau deal langsung sama saya. Saya izin sama bos saya. Ini mereka mau deal gini-gini, tapi mereka mau cut price. Gimana? Ya udah, kamu ambil aja. Tetap ada komitmen dengan perusahaan ya. Mereka bilang, wah ini uang receh nih, misalnya saya dapat project $5.000, uang receh, udah ambil aja deh. Anggap aja hadiah tiket buat pulang Indonesia, udah ambil aja deh. Ya nggak apa-apa, karena luar biasa ya. Karena kalau saya keluar, itu perusahaan itu mencas orang yang manggil saya itu $600 1 jam. $600 Iya, 1 jam. rate saya itu udah sama rate lawyer. Tahun 2000-an Tahun itu. 2006, 2007. 2007 ya. Jadi waktu itu saya dikirim ke HP Australia buat diskusi masalah server sama programming. Itu saya nyalain stopwatch. Udah, kita mau ngobrol, saya nyalain stopwatch. 3,5 jam, nanti besoknya tagihan muncul tuh, 3,5 jam. Masya Allah, udah otomatis sistem ya. Udah. Luar biasa ini ya. Laskar Sudirman ya. Sampai Australia, lulusan ekonomi. Sudah punya bachelor ya dari IT ya, S1-nya IT gitu ya. IT. Dengan menunjukkan keahlian saja. Iya. Itu ya. Jadi perlu nanti mungkin, dan ini sudah dikembangkan. Kebetulan saya juga saya jadi mahasiswa lagi sekarang yo. Waduh. Sedang ngambil insinyur profesi. Oh. Dan itu persis seperti yang diceritakan Muhammad tadi. Iya. Tidak usah sekolah. Iya. Artinya tidak usah kuliah, maaf ya. Iya. Tetap kita jadi mahasiswa, tetap Betul. ngisi KNS, Betul. hanya nunjukin apa pengalamannya. Betul. Dicatat semua. Betul. Nah, nanti akan di-justice sama istilahnya apa ya? Ya reviewer lah. Betul. Oh, ini Betul, layak gitu. jadi Di insinyur sidang gitu ya. IPM, insinyur IPU gitu loh. Betul. Ini baru ditiru nih di Indonesia, luar Dan biasa. memang waktu saya dapat gelar itu, memang saya senang ya. Tetapi secara moral itu tanggung jawab saya lebih besar. Iya. Karena ini bukan mata kuliah sekolah saya. Iya. Sementara saya pegang itu, saya mesti menyampaikan ke orang-orang bahwa memang nih saya ahli, saya bisa. Jadi memang ya lumayan pertaruhan, dan Iya, betul. apalagi begitu bos saya bilang, udah sekarang kamu yang keluar, ketemuin siapapun yang bikin sistem. Saya bilang ya benar. Iya. Dikirim ke sana, dikirim Iya, ke sini, ya iya. bos saya enak tuh tinggal ngumpulin duit gitu kan. Saya bilang ya Iya. tiap hari kita review kan, Iya. hasil pertemuannya apa gini-gini dan ya saya bersyukur bahwa memang pada saat saya di sana saya bisa beradaptasi dengan baik, sehingga banyak proyek yang bisa masuk
ke bos saya gitu, dan itu dari perusahaan-perusahaan besar seperti Defense of Department itu saya yang dapat, kemudian Simplot Australia. Simplot itu seperti Unilever di Indonesia, jadi mereka pegang ratusan produk distribusi besar. Unilever, Nah, itu sistemnya kita yang bangun. Jadi dalam kapasitas keilmuan di sana lebih banyak ke IT-nya ya. Iya, mereka itu di akhir-akhir itu ya. Iya, mereka memang begitu Y2K di Australia itu memutuskan segala sesuatu harus bisa dilakukan oleh IT. Kita bangun sistem buat health clinic ya. Ada satu health clinic yang besar, Endeavour Health Clinic. Itu ada sekitar 30 klinik di Australia. Itu kita bikin sistem antrian, kita bikin sistem appointment, bikin sistem rekam medis, kemudian klaim ke Medicare, itu kita bikin sistem sekaligus. Nah, jadi memang tugas saya adalah ketemu mereka, ngobrol, requirement mereka apa, saya tuangin dalam bentuk project review. Begitu selesai project, saya kasih ke programmer buat bikin. Jadi saya udah nggak programming sebenarnya. Iya, kayak analis tadi. Iya, karena saya udah analis, terus kemudian bos saya memutuskan untuk programming dipindah ke Bangalore. Jadi kita buka kantor di Bangalore waktu zamannya Bangalore booming Silicon Valley. Iya. Oh, luar biasa ya. Ini kayak India itu kan kayak Silicon Valley-nya. Iya, waktu zaman India buka Silicon Valley, kita buka kantor di sana. Oh, luar Jadi biasa. satu programmer Australia itu saya bisa gantikan 5 programmer di India dengan nilai gaji yang sama. Jadi waktu itu programmer kita di kantor lebih murah ya di India ya. Satu jadi 5. Otaknya 5 lebih banyak. Dan mereka 24 jam kerja. Jadi di sana itu kita sewa 2-story house ya, rumah itu di atas kantor, di bawah tuh tempat tidur, dapur dan mereka makan. Iya, anytime kita mau telepon mereka ada available. Karena manajernya memang kita tunjuk dari orang India yang dari Australia, kita kirim ke sana. Nah, jadi dan mereka saya tapi mereka menang dari bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu diajarkan di sekolah di India. Sehingga untuk memahami programming orang India lebih mudah. Nah, seperti yang di Silicon Valley itu kan orang India banyak juga ya. Di waktu zamannya telemarketing, call center itu mereka buka semua di India. Di seperti Dell, kemudian Hewlett Packard, mereka semua punya, Microsoft punya semua di Bangalore ya. Dan waktu saya ke sana juga memang lihat kantornya ini, tempat podcast ini 10 kali lebih bagus dibanding kantor saya. Terima kasih. Itu ala kadarnya ini. Tim saya itu kerjanya pakai celana pendek sama singletan. Kantornya itu nggak ada AC. Mereka nggak bisa pakai AC. Oke, bukan tempat, bukan apa. Iya. Luar biasa ini. Tapi ya memang kita perlu mental yang kuat ya. Bukannya racist, tapi pada saat kita berhadapan dengan orang lain, kita ada di luar negeri dan berhadapan dengan orang lain, itu mereka akan melihat kamu dari mana? Dari Indonesia. Indonesia itu bukan negara penghasil IT. Iya, kadang ya. Iya, mereka akan bilang, you bisa apa? Betul. Iya, anak buah saya yang di Melbourne ya, itu satu orang Singapura, yang satu orang Vietnam, yang satu orang Pakistan, yang 2 orang India. Itu waktu pertama kali saya digabungin sama mereka semua cuma nanya, lulusan mana? Saya bilang, saya lulusan ekonomi. Patut ditiru nih. Saya orang IT tapi lulusan peternakan. Luar biasa. Jadi waktu di Australia itu berapa tahun jadinya? Hampir 8 tahun. 8 tahun ya. Oke. Ini menarik ini ya, Om Andri ini ya. Jadi dari ekonomi ke IT. Nah, yang perlu dikupas lagi ini balik ke Indonesia, ini cinta Indonesia nih kayaknya. Artinya apa yang melatar belakang di sana udah settle ya? Iya, sebenarnya kalau yang saya kejar itu good life ya. Good life itu saya sudah settle di Australia. Karena memang pekerjaan saya sudah cukup baik. Betul. Kemudian saya punya side job sebagai IT consultant, itu juga cukup baik. Saya udah ada beberapa klien tetap sampai hari ini juga masih, kadang-kadang kita masih kontakan dengan klien lama saya. Itu salah satu perusahaan laundry terbesar di Melbourne, itu klien saya. Mereka software-nya saya bikin sendirian. Jadi mereka beli sistem laundry system dari Jerman. Lalu kemudian mereka minta saya programming untuk masuk ke dalam, diintegrasi ke dalam sistemnya itu. Karena sistem itu otomatis, Om Nurul. Jadi sistem laundry-nya itu dari mulai ini untuk semua hotel di Melbourne. Laundry-nya di situ. Marketnya hotel ya? Iya, hotel. Jadi misalnya hotel itu nurunin 1 truk laundry. Nah, dari mulai turun 1
karung, Iya. itu langsung hitung otomatis mesinnya ada di mana, nyuci sampai terlipat keluar terlipat. Sampai transaksi lah. Iya. Nah, Gitu ya. si bosnya ini orang Malaysia, jadi grup Malaysia nih. Mereka pengen orang bisa track online ini spraynya udah sampai mana. Spray ya. Nah, spraynya Padahal nggak ada barcode-nya, ada ya setiap satu per spray. nggak ada barcode. Menarik ini. Jadi mereka pengen tahu nih supaya mereka bisa ngecek dari internet. Ini ada cucian jas kok belum datang, hitungin sama orang. Ada cucian pakaian dalam kok belum datang. Ada spray kok kirim spray 200 kok belum balik. Ini kapan baliknya? Mereka mesti tahu estimasi. Nah, saya bukan integrasi sebenarnya. Saya mesti hack ke sistem itu. Si Jerman ini nggak mau buka ininya. Jadi saya sama teman saya kita coba pelajari itu kan pasti kalau mesin kan itu bahasanya C kan, kasih C lah, udahlah kita kotak-atik pasti bisa lah. Paling error dia suruh perbaiki. 3-4 kali error lama-lama saya bisa tebak. Jadi saya bikin sistem pakai SQL Server sama Visual Basic waktu itu, dan saya bisa terus saya integrasi ke ASP buat masuk ke internetnya. Jadi orang bisa baca. Jadi misalnya Westin Hotel mereka kirim order 200 spray, 50 sarung bantal gitu. Nah, itu mereka akan tahu pengirimnya estimasinya kapan. Nanti si admin di dalam juga bisa ngecek, oh nih kalau Westin nanyain, mereka akan nge-tracknya. Update. Mereka bisa tracking sama kayak kita tracking paket kita. Itu kayak dipakai di Indonesia sistem logistik tracking system ya. Itu nggak dikembangkan di Francis gitu softwarenya? Softwarenya waktu saya mau pulang ke Indonesia itu bosnya bilang udah softwarenya saya beli aja. Saya bilang monggo aja lah. Oh iya dah. Saya juga dia bilang you minta harga berapa? Saya bilang udahlah kita udah kenal lama lah. You can pay me whatever you like, saya bilang. Akhirnya mereka kasih saya kalau nggak salah $20,000 beberapa. Tapi kan di luar itu selama pekerjaan itu saya udah charge mereka cukup banyak. Mereka udah habis hampir $50-60,000 lah buat bikin software itu. Itu ya. Bangun itu memang lebih berat ya. Iya, tapi kita kenapa saya nggak kembangin lagi di Indonesia? Pricingnya nggak make sense buat saya. Betul. Nggak masuk. Iya, karena saya terbiasa di sana, saya duduk gitu, walaupun bos saya yang dapat $600, tapi kan mindset saya, you mau ngobrol sama saya $600 loh. Sebenarnya Om Andri ini banyak ini aplikasi yang bisa dikembangkan di Indonesia ya. Banyak. Iya. Jadi memang ya bos saya sih dia waktu saya bilang saya putusin saya mau pulang ke Indonesia, dia bilang aduh jangan gitu, karena saya waktu itu juga bikin satu sistem yang interpretasi dari sistemnya Boston Consulting Group. Aduh saya lupa namanya tuh. Di bidang apa? Manajemen. Manajemen perhotelan, manajemen umum. Manajemen umum. Secara umum. Artinya itu corporate. Diterapkan di mana aja bisa. Bisa. Jadi itu untuk mengukur kinerja karyawan. Analisa kinerja karyawan. Itu kita di training sama BCG, Boston Consulting Group dari Amerika langsung. Jadi bos saya ngundang, dia bayar mahal di ini, terus kita bikin sistemnya itu. Nah, itu yang dipakai sama Simplot Australia. Jadi waktu itu kontraknya berapa juta dolar gitu ya. Jadi akhirnya ya udah, karena Simplot minta, kita panggil orang Boston daripada kita yang ke sana. Boston Consulting sini kita di ini lah. Jadi bentuknya kayak dashboard gitu. Dia bisa tahu, bisa cek gitu. Saya udah lupa namanya, ini memang usia nggak bisa bohong. Untuk monitoring, evaluasi karyawan, karena memang mereka melakukan evaluasi, karena itu kan perusahaan dengan ribuan karyawan. Mereka nggak bisa melakukan monitoring secara personal karena mereka nggak tahu. Tetapi monitoring itu berdasarkan task force mereka. Di Australia kan sistem barcode-nya udah kencang. Jadi kita mau nganter barang, mau terima barang, delivery, trackingnya tuh bisa on time semua. Karena setiap supir truk itu kan ada tagging GPS-nya. Jadi orang tahu nih, mau berangkat misalnya dari Melbourne ke Adelaide, dia akan tahu begitu keluar dari gate, dia di tag keluar dari gate, nanti lewat tol, ada di e-tag-nya itu ketahuan jam berapa dia masuk tol, jam berapa dia keluar tol, jam berapa dia masuk ke warehouse di Adelaide. Luar biasa ini. Nah itu tagging itu yang kita ambilin semua buat mengukur performance-nya. Balance scorecard namanya. Aplikasinya itu ya? Iya, balance scorecard. Sampai sekarang masih dipakai? Masih dipakai. Ini buatan Om Andri ini. Dari Purwokerto. Unsut luar biasa ini ya. Jadi artinya kinerja itu 15 tahun yang lalu itu ya sudah diterapkan di sana kan? Sudah. Ya, jadi artinya ini kalau di Asia, khususnya di Indonesia kan ya mungkin baru 4-5 tahun terakhir ini ya gitu ya. Memakai based on IT gitu ya untuk dimudahkan dan sebagainya. Nah, ini setelah balik ke Indonesia setelah 8 tahun ya itu apa ini
yang awal-awal iya, itu? karena Sebelum saya ke memang properti tadi, ke pembangunan tadi. saya memang balik ke Indonesia karena memang pertama istri saya pengen ngelanjutin ke sekolah spesialis. Oke. Nah, ini karena kita udah ada anak yang masih kecil, saya juga berpikir agak egois juga kalau ibunya ada di luar kota, bapaknya di luar negeri, anaknya di Purwokerto. Jadi saya bilang sama istri saya, udahlah saya ngalah, saya pulang lah, nggak Luar apa-apa. biasa. Jadi, Demi keluarga. keluarga saya pulang, jadi udahlah buat saya, menurut saya ini menjalankan hidup selalu happy. Jadi saya nggak berpikir, aduh nanti kehilangan duit segini-segini gitu kan. Saya bisa kehilangan duit ribuan dolar yang bisa saya dapat tiap bulan tuh hilang saya. Ya udah nggak apa-apa. Buat saya suatu hari nanti ada gantinya lagi kok. Betul. Rezeki sudah ngatur. Rezeki udah diatur. Rezeki tidak tertukar. Jangan ketukar kok. Ya, memang tugas saya ya, saya harus pulang. Anak-anak saya masih kecil, istri saya harus sekolah spesialis yang mungkin makan waktu 4-5 tahun. Betul. Dan nggak bisa bawa anak kalau sekolah spesialis. Ya udah, pilihan saya adalah membiarkan anak saya tumbuh dengan asisten, atau saya mau didik, buat saya didik sendiri deh, nggak apa-apa deh. Nanti ada saatnya saya bisa cari uang lagi. Betul. Berarti itu tahun 2007 akhir saya pulang. Sudah pulang Udah ya. pulang. Artinya kan kaget ya di sana dengan pekerjaan yang luar biasa ya. Di Indonesia mau ngembangin kosnya juga tidak dihargai. Ya bukan tidak ada, tapi kan kadang kita mikirnya ke sana gitu loh. Saya udah coba waktu saya pulang ke Indonesia, kemudian saya ngurusin rumah sakit istri kan. Itu kan udah ada software di situ. Saya bilang udah deh coba kita bikin software yang baru deh. Saya undang beberapa developer, lalu kita bikin pakai sistem yang baru. Waktu itu masih pakai Fox Pro ya. Saya bilang udah, saya mau bikin web base lah, pakai PHP lah, gimana caranya. Kita mulai build up sistem, dan itu udah jadi. Kemudian saya coba tawarkan ke rumah sakit lain. Saya coba tawarin secara profesional. Mereka bilang, wah ini kayak gini-gini, tunggu aja nanti bajakannya juga ada. Itu dia dulu. Saya bilang, gimana mau ada bajakan, orang saya bikin. Gak bisa ya. Dia expect programmer siapa, saya boleh kenalan nggak? Itu di Indonesia tuh seperti itu. Jadi habitnya mereka berusaha bajak. Kalau programmer nggak bisa dibajak, programmernya dibajak karena ininya lebih murah. Jadi akhirnya saya udah putusin, udahlah nggak usah lah. Saya nggak mau ngembangin software lagi. Bos saya di Australia nanya, udah ini bisa dijual, saya nggak usah lah, don't even think about it. Saya bilang ini nggak, it's not worth it lah. Dia bilang dia mau I come to Indonesia, nggak usah. Saya bilang udah ini aja lah, stick di Australia aja lah, di sini nggak bisa jadi duit karena memang agak susah di sini. Habit tadi ya, jadi budaya untuk menghargai itu sangat kurang gitu ya. Intellectual property itu IP itu kalau di sana dihargai. Kalau di sini memang secara perlahan mulai dilakukan, intellectual property udah mulai ditegakkan udah mulai ditegakkan. Tapi waktu zaman saya baru pulang itu nihil. Masih ya. Iya, saya kalau beli buku IT di Mangga 2, buku IT yang tebalnya 1000 halaman itu fotokopian kok. Masih ada di rumah banyak tuh. Di Jogja sih ada shopping dulu saya ingat. Iya, itu di shopping ya. Saya masih banyak di rumah pegang itu fotokopian. Tebal-tebal segini tuh fotokopian semua. Nah, bedanya sama di India apa? Di India, saya beli buku, mereka juga sebenarnya fotokopian, Om Lulu. Tetapi itu buku-buku misalnya SQL Server, Visual Basic, yang terbitan Amerika, direproduksi sama pemerintah India dengan izin dari Amerika. Dan direproduksi dengan bahan dan material yang lebih murah. Serta harganya disubsidi. Jadi harga buku-buku IT, kalau misalnya di pasaran Australia sekitar $80 sampai $100, 1 jutaan. Nah, di India itu saya bisa beli dengan harga 150.000. Tapi resmi. Itu buku resmi. Jadi saya bisa beli, saya bisa bawa keluar dari India nggak apa-apa. Karena itu memang buku yang ada di toko buku. Jadi mereka mensubsidi supaya masyarakatnya pintar. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini bajak dosa atau enggak ya? Kalau untuk cari ilmu enggak. Nah, itu itu udah di luar. Tetap yang namanya bajak ya nggak boleh gitu ya. Iya. Jadi ini harus konsen pemerintah ke sana juga ya, regulasi untuk sistem aplikasi ya, sama sistem literasi yang di sini memang agak kurang. Literasi untuk menghargai karya orang gitu ya. Orang dan membaca buku karena memang kita udah terbiasa bacanya pakai jempol. Iya. Nggak mau baca buku. Padahal saya ngalamin sendiri. Saya bisa seperti itu karena saya memaksa diri saya membaca buku setiap malam.
Bu saya ngerti, Bu enggak, pokoknya saya baca, saya catat, besoknya saya tanya sama teman saya ini apa. Iya, karena memang selain dipaksa emang ya sudah hobi. Iya, mau nggak mau saya mesti begadang tiap hari. Tiap hari saya begadang sampai pagi, sampai jam 3 tuh saya baru pulang ke rumah. Waktu itu saya belum nikah ya, jadi saya masih numpang di rumahnya teman saya yang udah punya keluarga. Saya minjem kamar satu, saya bayar kos lah mingguan gitu. Luar biasa ini perjuangan gerilya nih Laskar Sudirman nih. Nilai-nilainya di situ ya, Prof. Nilai-nilai kalau sekarang di Unsut ada namanya jati diri Unsut. Oh gitu. Wah, ini jati diri Unsutnya di sini. Menyelami, meneladani salah satunya Pak Dirman kan berjuang untuk Indonesia ya. Iya, pantang menyerah lah. Pantang menyerah, maju terus. Bisa. Pahlawan dia bisa. Loh, kalau Om Adri kan bukan TKI gitu. Sama aja kan, uangnya saya kirim ke Indonesia. Carinya di Australia gitu ya. Oke ya. Oke, jadi ini Om Andri ini sudah mungkin saat ini mungkin agak puncak-puncaknya orang mencari IT ya, termasuk di Unsut ini kan informatika ini salah satu jurusan yang nomor 2 Om, yang diminati Om setelah kedokteran Om. Oh ya? Iya, artinya di saat orang mencari tenaga IT ini Om Andri meninggalkan. Iya. Luar biasa ini, artinya balik sekarang ke properti ya ini. Nah, apa hanya yang penting adalah saya ada bisnis. Saya nyari yang maksudnya available ya. Yang sesuatu yang kalau malam saya nggak usah mikir. Kalau selama saya kerja di IT, itu kalau malam tidur itu saya mikir logic. Iya, betul juga. Besok programnya logic, jalan nggak gitu ya. Tiba-tiba kebangun, ini logic ini. Saya berdiri nyalain komputer. Saya perbaiki programming saya. Ini yang mau saya tinggalkan. Iya, ngeganggu. Karena memang selama di Australia saya banyak melakukan programming sendiri. Walaupun saya punya tim. Tetapi banyak pekerjaan-pekerjaan sulit. Jadi keuntungan saya bukan lulusan IT. Saya lebih ke arah analis. Iya. Jadi saya bisa melakukan logic dulu, baru saya tuangin ke bahasa programming. Kalau tim saya dulu yang si Jack yang orang Singapura, si Erika yang orang Vietnam, mereka orang-orang IT, lulusan Melbourne IT, lulusan Swinburne, lulusan RMIT. Ya? Mereka belajarnya hanya programming. Jadi seperti kuda yang ditutup itu dia belajar programming. Begitu disuruh mengembangkan ke logic, mereka bingung. Gimana dong? Ya udah kita diskusi. Dari 5 orang ini yang pintar ini orang Pakistan, si Ismail ini pintar. Ismail ini cukup pintar. Nah, tapi problemnya kalau saya suruh komunikasi ke India, mereka nggak akur. Karena apa? Karena orang Pakistan sama orang India tuh basicnya benci. Jadi saya nggak pernah kasih dia dealing sama orang India. Jangan deh, lu di sini aja deh, jangan nggak usah telepon ke Bangalore, nanti jadi rame, jadi main salah-salahan. Bos saya bilang kalau dia nggak bisa kerja suruh pecat. Bos saya itu masih keturunan India, pecat aja, jangan dong, sebenarnya orang pintar kok. Saya yang pilih, memang saya pilih dia lulusan terbaik waktu itu di RMIT. Nah itu jadi simpelnya itu tadi ya, kalau di IT, di analis ya, kita harus terus bergerak. Iya. Nah, tapi kalau tadi karena pilih di properti ya, mungkin nggak setiap malam ya, artinya jangka panjang ya. Jangka panjang, saya kerja siang, ya udah, malam ya udah. Paling kadang-kadang malam ada customer komplain, ini pasangannya miring gini-gini. Oh ya baik Pak Bu, besok kita perbaiki kan gitu aja. Ini fenomena baru ini. Dan orang IT di Indonesia juga mungkin ada, nggak semua sih, ada beberapa teman itu memang kadang udah jenuh Pak. Di programmer, di sistem software analis, balik dia malah pelihara ayam. Pelihara lele gitu ya. Iya, kejenuhannya karena kita berusaha merampingkan programming lines yang kita. Itu yang kadang-kadang bikin saya nggak bisa bikin tidur. Oh, ini mesti loopingnya saya bisa persingkat nih. Bangun saya, nyalain komputer, nyalain laptop, saya periksa yang tadi yang saya pikirin yang mana ya, di halaman berapa ini, ribuan baru, oh yang ini ketemu nih. Terus saya ngetes itu nggak mungkin 5-10 menit, akhirnya 3 jam. Oh iya. Akhirnya tau-tau udah jam 5 pagi. Nggak kenal waktu kadang. Nggak kenal waktu. Oke ya. Oke Om. Ini Om Andri ini kan salah satu hobinya ngowes. Itu sejak kecil atau apa Om ini? Atau setelah kuliah atau pas kuliah? Hobi saya olahraga. Olahraga itu aja ya? Apa aja ya? Apa aja. Waktu zaman kuliah itu saya aktif sekali di basket. UKM basket?
basket itu sempat bikin kasus sama Pak Rektorat dulu. Lapangan basket yang kita bangun yang di gedung Rektorat sekarang. Oke. Itu saya branding perusahaan rokok. Wah, itu. Padahal kampus anti rokok ya. Rokok. Ya. Oh, itu nggak mau diresmiin Pak Rektornya udah gini Pak. Ini tulisan mereknya saya hapus. Ya udah dihapus semua, dihapus. Tak ganti logonya aja. Tetap nggak mau resmiin. Baru mau. Nggak mau juga. Oh, nggak mau juga. Tapi kan ini dibiayain full sama perusahaan rokok. Jadi terpaksa ya kita mesti sampaikan seperti itu. Nah itu saya hobi olahraga dari kecil. Sepeda ini mungkin 2016 lah saya baru mulai. Apa Om yang menjadi mungkin motivasi ke sepeda? Saya waktu itu terpikir mau nyari olahraga yang memang saya bisa rutin lakukan setiap hari. Zamannya 2016-2015 kan orang lagi demen-demennya lari. Iya. Nah, saya coba mulai jogging, lari, tapi saya baca-baca ya. Ini efeknya kalau kita start lari di usia yang menjelang 50-an kayak gini, long term-nya nanti mata kaki saya, jaringan saya bisa pada rusak. Karena beban berat badan. Iya. Dan usia lah, faktor dan usia. usia. Karena kita nggak dari muda menguatkan, walaupun saya basket sampai umur 30, sampai 40-an tuh saya masih basket. Jadi saya pilih alternatif apa yang gampang, saya baca bersepeda. Lalu saya ngobrol sama teman-teman yang udah mulai sepeda, udah sepeda aja lah. Saya mulailah dengan sepeda lipat. Iya. Waktu saya milih sepeda lipat, nyeselnya setengah mati. Kenapa? Karena Kok nggak lama? Kok dari dulu? Enggak. Purwokerto kan naik turun. Oh, berat sekali pakai sepeda lipat, saya bilang. Itu awal-awalnya ya. Tapi udah saya jalan terus, saya berpikir gimana caranya supaya saya bisa naik sepeda ini bisa naik ke Batu Raden. Cari ganti sampai ketemu. Dan ternyata memang saya mesti tiap hari saya mesti latihan. Itu aja. Ini tips sepeda. Ini dari nol ini jadi Om Andri ya. Dari nol. Dari pesimis sampai optimis. Iya itu tadi latihan. Nah, kadang gimana tip dan trik untuk sepeda seneng ya itu ya. Karena kadang orang berpikirnya tuh macam-macam ya. Lifestyle. Kadang ya, nggak enak sepedanya malu gitu ya kadang ya sama teman-teman untuk bergabung gitu ya. No problem sebenarnya itu ya. Buat saya sih nggak ada masalah. Karena saya pikir ya sama lah kayak kita beli kaos, kita beli celana jeans, mau merek apapun ya itu kita kembalikan ke orang ini. Ini adalah masalah taste kok. Iya kan? Kok belinya merek A nggak merek B loh? Memang saya pengen merek A kenapa? Ya betul. Mungkin suatu hari saya beli merek B, kalau saya lihat iklan di TV, merek B emang ternyata lebih bagus. Mungkin saya beli kan gitu. Jadi buat saya untuk merek saya nggak ada preferensi tertentu. Sepeda saya di rumah juga beberapa merek ya. Saya bukan orang yang di endorse juga sama merek. Apapun lah ya. Apapun, yang penting memang goes enak, bersama. Saya baca reviewnya bagus, kemudian saya coba di toko, ini memang enak, ya udah kita beli. Betul. Dan sepeda ini menjadi apa ya? Mudah untuk komunikasi ya dengan sesama pesepeda itu. Sangat-sangat simple lah ya. Pasti kalau ketemu dengan sesama pesepeda minimal ngekring gitu lah ya. Ada hal yang saya temukan selama saya melakukan hobi saya. Sebelum bersepeda, hobi saya sebenarnya fotografi. Sampai hari ini saya masih hobi. Masih ya. Karena dari SMP saya fotografi. Saya sering ikut event tur fotografi dengan orang-orang yang belum saya kenal, dan itu menghasilkan bisnis buat saya. Karena memang kadang-kadang kita tur, kayak tahun 2019 kita tur ke Peru, ke Machu Picchu. Nah, itu saya kenal dengan beberapa orang, dan pada akhirnya mereka pada saat mereka mau ngebangun, mereka pesannya sama saya. Selama perjalanan kita 20 hari itu kita ngobrol, ditanya bisnisnya apa, gini-gini, saya terangin gini lah, mereka hubungi, saya bangun rumah, tolong diatur deh. Ya siap. jadi ngikut ya bisnis di belakang kita ya. Dan di sepeda juga saya mulai bergabung dengan komunitas, dengan teman-teman, ketemu lagi dengan orang-orang yang baru, dan ini juga bisa membawa satu bisnis buat kita. Pasti akan ada pertanyaan, kerja apa, usaha apa. Saya bener-bener baru tahu kemarin loh. Om Andri itu punya usaha apa? Ona namanya? Ona ya namanya ya. Baru ini punya Om Andri. Ya. Luar biasa, ini sesuatu banget. Itu tadi salah satunya ya Om. Oke. Dan terakhir ini ya. Jadi sekarang kita lagi persiapan ini ya, termasuk Om Andri ini luar biasa mensupport pelaksanaan Jambore Sepeda Lipat Nasional ya, yang ke-11 di Purwokerto. Betul. Ya, jadi ini menjadi ajang luar biasa mungkin ya,
Biasanya kan jam Salinas itu kan di provinsi loh. Di provinsi. Ini di kabupaten. Iya. Ya, luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, Om. Iya. Jadi jam Salinas yang sekarang, yang minggu depan ya, Iya. itu ya adalah yang ke-11 kali. 22 Oktober. 22 Oktober 2022 itu di Purwokerto. Sebenarnya Purwokerto itu sudah ditunjuk menjadi tuan rumah pada saat jam pelaksanaan jam Salinas ke-9 di Palembang. Oh, Ke-9 di Palembang. Oke, iya. Kemudian secara aklamasi menunjuk Purwokerto sebagai tuan rumah yang ke-10 oke, setelah Palembang. setelah Palembang. Iya. Nah, dalam perjalanan waktu, Kota Magelang, teman-teman di Magelang meminta Magelang pengen jadi tuan rumah nih, gimana boleh diambil nggak? Oh ya, kita monggo. Iya. Tanpa ada rasa apapun ya silakan, Iya. karena Iya. itu juga kita bersahabat dengan Iya. sepeda, nggak Iya. ada politik Iya. dan nggak ada politisasi. Betul. Ya, nggak ngotot-ngototan. Yang ngotot-ngototan, silakanlah kalau memang mereka merasa sanggup ya sudah nggak apa-apa. Hmm. Dilalah pandemi 2020 kan. Betul. Akhirnya goes Virtual. Salinas itu virtual. Hmm. Nah, 2021 tidak diadakan karena memang masih Diadakan tapi virtual. 2021 nggak ada. Jadi 10 2020. 10 sorry, ya. Oktober 2020 itu yang ke-10. Ya kemarin ada cerita di Bali itu ya. Ah, Tapi nggak jadi. Nah, 2021 akhir setelah pandemi mulai mereda ya. Nah, Indonesian Folding Bike kumpul lagi nih teman-teman di Jakarta, mereka berencana mengadakan yang ke-11 di tahun 2022. Iya. Ditunjuklah Bali atau Denpasar sebagai tuan rumah. Denpasar menyatakan, wah mereka belum sanggup. Mungkin waktu itu kondisi Denpasar juga masih belum membaik. Betul, masih setelah belum. pandemi kan. Nah, ya akhirnya udah Purwokerto aja gitu kan. Purwokerto ditanyalah kesiapan. Pak Ketua kita bilang, oh ya siap, sanggup. Nah, jadilah kita sampai hari ini H-7 persiapan jam Salinas. Ya walaupun tertatih-tatih dan ini event yang sangat luar biasa, Betul, event yang sangat besar. Ribuan orang itu datang ke Purwokerto ya kan. Pujian, caci makian itu di HP itu Biasa. udah biasa gitu. Dari peserta, Iya. dari orang yang transfernya salah, Iya. yang nggak kebagian kuota, Ah. yang mau mesen apa susah, ini yang ini susah, itu lengkap semuanya. Ah, Berbulan-bulan kita nikmati. Ini dengar-dengar persiapannya hampir setahun ya. Hampir setahun Luar biasa, dari November lah. Kita mulai kumpul tim kecil di antara teman-teman, kita membentuk ya task force lah Task ya. force ya. Task force, lalu kita membentuk panitia steering committee, kemudian kita diskusi ke Jakarta dengan tim Indonesian Folding Bike, dan setelah mereka ada persetujuan ya praktis per Januari lah kita jalan. Jadi kurang lebih kita berjalan 10 bulan. 10 Dari bulan. mulai persiapan, sponsor, biaya, logistik, rute dan sebagainya kita Iya. lakukan sampai Ya, hari ini. termasuk ini ya, Pak. Oh iya. Sponsor gitu ya. Nah, Sahabat ini Unsur. iya, alumni juga ini, produk ini. Ini luar biasa ini saya lihat ya, Jam Salinas itu menyatukan lah ya, menyatukan Iya. teman-teman komunitas di Purwokerto, harapannya seperti itu. Jadi kita tidak ego-egoan lah ya. Betul. Jadi kita sengkuyung istilahnya ya. Iya. Kita semua bareng Betul. untuk mensukseskan ini. Betul. Dan juga regulasi untuk pemerintah ini ya. Iya. Dan baru kali ini acara event besar itu tidak didominasi oleh satu perusahaan. Betul. Jadi sebelum-sebelumnya biasanya kalau ada satu merek sepeda masuk, merek sepeda lain nggak masuk. Di Jam Salinas kali ini ada 4-5 merek sepeda yang bisa masuk. Menjadi Boleh sponsor dan boleh ya. Boleh. Ah, Perbankan ada 3 perbankan yang masuk Oke. sebagai pendukung kita tanpa ada masalah. Tanpa ada si A ngasih berapa, si B ngasih berapa. Jadi memang kita berusaha membuat, ayolah kita guyup lah. Tujuannya adalah supaya semua orang merasa ya mendapatkan pengalaman yang baik pada saat Iya. mereka bersepeda di Purwokerto. Intinya seperti itu Iya. aja sebenarnya. Dan ini event nasional ya, event nasional. yang mungkin tidak bisa terulang gitu ya. Iya. Setiap provinsi ada kan, saya dengar-dengar ya. Iya, kalau sekarang arahannya dari kota ke kota, mungkin ya Purwokerto mungkin 30-40 tahun lagi kali baru balik. Kalau mau dipikir, Iya. kalau misalnya kita berusaha berpikir Java sentris ya, atau Java dan Sumatera, misalnya Kalimantan kita atau Sulawesi Iya. mungkin agak lama kembali ke sana, itu juga tetap Iya. Purwokerto saya pikir Iya. kesempatan keduanya agak sulit sekali. Iya. Dan dengar-dengar peserta ada yang dari luar negeri. Iya, saya belum ngecek, tetapi katanya ada yang dari iya. Malaysia sama Singapura. Singapura ya, ini luar biasa sekali. Dari ini. Indonesia yang paling jauh itu ada dari Sorong, Papua. Sorong. Sorong Oke. ada, Kendari banyak, Iya. Makassar. Beberapa orang dari Makassar itu sudah berangkat tanggal 7 kemarin. Mereka bersepeda Om Nurul. Dari yang Makassar, iya. kemarin ke Bromo itu tim SLI juga ya yang mau ikut. Slim. Oh, Slim ya. Slim, Iya, sepeda iya. lipat Oh ya. Makassar.
Itu mereka tanggal 7 kemarin berangkat. Start dari Allah. Makassar, beberapa orang, 3 orang, apa 4 orang, saya lupa. Ini. Mereka nyambung dengan kapal laut sampai Surabaya, apa sampai lanjut. Semarang, sampai Surabaya kalau nggak salah. Iya, Surabaya mereka goes ke Malang kalau nggak salah, Bromo. Iya, Surabaya ke Malang, lalu Malang nanti mereka lanjut ke Purwokerto. Iya. Jadi banyak sekali komunitas yang akan melakukan goes Dari datang ke tempatnya. Purwokerto, dari tepatnya. Dari Bandung ada, Iya, dari iya. Jakarta juga saya dapat confirm itu ada sekitar 18 orang, di Masya Allah. mana 3 orang itu alumni London, Edinburgh, London, yang kemarin ikut race di Oke. bulan apa ya, bulan Agustus apa bulan Juli itu Di sana London di ya. London ya. Terus kemudian ada 2 orang alumni Bentang Jawa itu ikut goes, Andre Lehman sama Tutus. Itu kemarin finisher Bentang Jawa tahun lalu. Masya Ya. Jadi ini banyak orang luar biasa yang akan datang Iya. ke Purwokerto. Jadi ini merupakan satu kebanggaan buat Iya. kita sebagai warga. Termasuk Pak Dirjen Dikti, insya Pak Allah. Dirjen akan Profesor. datang, Iya, kemudian bisa. juga ada staf Dirjen, sus Menpora. Masya Itu Allah. juga akan datang ke sini. Iya, iya, iya. Manajer timnas PSSI U19 kalau Iya. nggak salah. Oke, tapi Om Andri ini termasuk luar biasa untuk mensukseskan untuk Jam Salinas. Persiapan akhir gimana itu? Persiapan akhir saya pikir kita sudah 95% lah, tinggal apa perapian ya, tinggal perapian finalisasi acara, dan yang pasti kejutan buat peserta ini kita siapkan, yaitu kita sambut mereka dengan makanan Banyumas yang Khas. Banyumas yang tidak akan terputus. Nah, kata kuncinya tidak akan terputus. Tidak terputus. Eat- Terus ada ya? Eat till you drop. Oh, you can eat. Luar biasa ini ya. Mari kita sukseskan Jam Salinas Purwokerto 22 Oktober 2022. Nah, untuk menutup acara ini saya akan bacakan pantun ini ya. Membeli nanas ke pasar pagi. Nanas dipotong 4 persegi. Jam Salinas Purwokerto sebentar lagi. Menambah teman, perkuat si Pedaturahmi. Luar biasa. Terima kasih Om Andre Terima kasih, sudah datang Om di Dullah. Enda Podcast. Semoga sukses untuk Om Amin. Andre, sukses Amin. untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.